Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Ridwan Jogja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, sudah tembus 19.000 pelanggan, subscriber, matur nuwun. Terima kasih. Dan saya juga sangat terima kasih karena banyak juga yang menyebarkan video di WhatsApp grup ya, dengan klik bagikan dan kemudian menyebar ke berbagai WA. Matur nuwun, itu adalah salah satu upaya yang sangat saya apresiasi. Semoga juga menjadi pahala panjenengan semua yang sudah subscribe di channel ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas yang lagi hangat di fora internasional, yakni tentang konflik antara Ukraina melawan Rusia. Pada saat video ini dibuat, konflik daratnya belum terjadi, tetapi situasinya sudah sangat panas. Hampir semua negara besar memerintahkan kedutaannya untuk memanggil pulang diplomat dan warga negara yang ada di Ukraina, termasuk misalnya Australia, kemudian Amerika Serikat, kemudian Israel, negara-negara besar itu memerintahkan kedutaannya untuk dikosongkan dan warganya meninggalkan Ukraina. Sementara itu pembicaraan antara pemimpin Eropa dengan Presiden Putin, termasuk yang terakhir adalah pembicaraan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Putin, tampaknya juga tidak terlalu menimbulkan hasil yang signifikan. Pertanyaannya adalah, jika Anda adalah seorang agen intelijen Ukraina, apa yang harus Anda lakukan di hari-hari ini? Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan dalam video lama saya tentang bagaimana mengukur ancaman, yang dibutuhkan dari analisa ancaman adalah mengukur intensi, kapabilitas, circumstances, dan vulnerability kita. Intensi maksudnya intensi lawan, kapabilitas lawan, circumstances atau situasi di sekitar, dalam hal ini Ukraina, berarti di sekitar Ukraina, termasuk mengukur vulnerability-nya. Jadi nilai lemahnya di mana? Nah, kalau berdasarkan data-data terbuka dari open source intelligence, kita bisa dapatkan data bahwa kemampuan perang Ukraina ini sangat jauh tertinggal dari Rusia. Ini bisa dilihat di sini ya. Saya nanti tampilkan di sini. Nah, di sini. Di sini ini lihat grafiknya ya. Grafiknya kelihatan nanti di sini. Nah, ini kelihatan sekali bahwa sangat timpang ya. Dari jumlah pasukan, kemudian jumlah pesawat tempur, jumlah kapal perang, dan seterusnya sangat jauh tertinggal. Banyak pakar perang internasional yang meramalkan jika invasi darat benar-benar dilakukan oleh Presiden Putin, maka Ukraina akan jatuh hanya dalam waktu 1 hari. 1 hari. Ini saya kira luar biasa kalau benar-benar terjadi ya. Dan kemungkinan itu semakin imminent, semakin dekat. Nah, bagaimana cara untuk menangkalnya? Kalau dari sisi kapabilitas kalah, kemudian situasinya kurang mendukung, vulnerability-nya atau kelemahannya banyak, maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membuat intensinya menjadi 0. Ingat rumusnya ya, rumusnya kita akan tuliskan di sini. T sama dengan I kali C kali C kali V. Ya, di sini ya. T sama dengan I kali C kali C kali V. Kalau I, intention, itu bisa kemudian dinolkan, niat itu kemudian dinolkan, nggak jadi, maka perangnya nggak jadi, invasinya nggak jadi. Dalam hal ini niat siapa? Tentu saja niatnya Presiden Rusia, Presiden Putin. Bagaimana membaca niat? Presiden Macron dari Prancis berusaha menemui Presiden Putin, akan tetapi karena Macron ini tidak mau DNA-nya diketahui Rusia, dia menolak swab PCR, sehingga kemudian Rusia membuat meja yang sangat panjang. Ini fotonya ada di sini. Nah, ini fotonya, foto pertemuannya.
meja panjang ini tidak memungkinkan Macron untuk membaca muka, mimik, gelagat dari Presiden Putin. Sangat sulit untuk dibaca. Intensi seorang presiden ini hanya bisa didapatkan dari orang-orang terdekat, circle terdekat. Nah, maka dari itu memang PR terdekat sekarang bagi agen intelijen Ukraina adalah bagaimana mencari kontak, mencari jaring, mencari sumber yang bisa mendekati Presiden Putin, entah itu orang, entah itu lembaga yang sangat dipercaya oleh Putin, sehingga kemudian membuat Presiden Putin mengurungkan niatnya untuk melakukan invasi darat ke Ukraina. Karena itu teman-teman, dalam terminologi intelijen klasik, sering sekali agen mata-mata itu berupa disusupkan dalam bentuk berbagai macam ya. Bisa itu pelayan ya, pelayan istana, disusupkan sebagai mistris atau simpanan, disusupkan sebagai sopir, disusupkan sebagai ajudan. Itu tugasnya apa? Tugasnya adalah masuk ke ruang-ruang private dari lawan sehingga bisa tahu intensi. Karena intensi itu niat. Niat itu susah sekali, tidak bisa disadap. Tidak mungkin dibicarakan dalam telepon. Tidak mungkin dibicarakan dalam pembicaraan-pembicaraan formal terbuka. Itu hanya akan dibicarakan dalam ruang-ruang tertutup. Misalnya pillow talk gitu ya. Bangun tidur, pillow talk, ngobrol dengan istrinya, ngobrol dengan pasangannya. Di situ biasanya tercetus kode-kode niat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini tantangan sekarang. Kalau Anda adalah seorang agen intelijen Ukraina pada jam-jam terakhir menjelang sebuah negara besar bernama Rusia akan menginvasi Anda, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Nah, tolong tulis jawabannya di kolom komentar untuk partisipasi pada video kita kali ini. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan di awal pekan ini sebagai brainstorming untuk teman-teman sekalian. Hari Rabu kemungkinan invasi akan dilakukan. Itu tanggal 16 Februari, dan jika hari Rabu ternyata tidak jadi, maka berarti upaya intelijen Ukraina menekan intensi Putin berhasil. Nah, itu saja teman-teman video kita hari ini. Kita tunggu apakah benar terjadi invasi dari Rusia ke Ukraina dan berapa lama Ukraina bertahan ya. Kalau dilihat dari radar ya, dari OSIN kita bisa lihat. Ini di sini ada fotonya. Nah, ini tentara Rusia tampaknya sudah membuat rumah sakit lapangan. Ini dilihat dari imagery intelijen, kelihatan di sini. Akan tetapi sekali lagi, mungkin saja invasi tidak terjadi. Inilah salah satu tantangan bagi intelijen Ukraina. Ada satu film yang menarik yang bisa menginspirasi Anda soal bagaimana membuat intensi lawan ini tidak dilakukan. Ini lagi tayang di Netflix, judulnya Munich: The Edge of War. Silahkan ditonton. Ini covernya. Nah, ini Munich: The Edge of War. Silahkan ditonton dan sangat bagus bagaimana Perdana Menteri Inggris diingatkan oleh diplomat Jerman agar mengingatkan Hitler bahwa Hitler mempunyai niat jahat menguasai Eropa. Bagus sekali untuk ditonton. Baiklah teman-teman, ketemu lagi di video-video berikutnya. Matur nuwun sudah subscribe. Tetap sehat, waspada varian Omicron. Matur nuwun. Salam intelijen.